Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama membuat kelas di Moodle Cloud. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita harus membuka browser kita. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Setelah muncul di bagian menu search engine atau pencarian, kita ketik Moodle Cloud. Nah, setelah muncul hasil pencarian, maka kita dapat mengklik yang website dari Moodle Cloud, moodlecloud.com. Kemudian setelah hasil dari pencarian ini muncul, maka kita dapat mengeklik menu yang try for free. Nah, karena kita belum memiliki akun, maka kita harus mendaftarkan akun dari Moodle Cloud itu sendiri. Nah, sebagai informasi, akun dari Moodle Cloud ini dapat kita akses selama 40 hari secara gratis. Baik, jika sudah muncul halaman Moodle Cloud sign up, maka kita dapat mengklik menu create a new account dan kemudian kita dapat mendaftarkan diri. Nah, di bagian form yang muncul, kita harus mengisi first name atau nama akun, nama depan. Di sini saya mengetik nama saya, kemudian last name atau nama terakhir yaitu. Kemudian untuk email kita sesuaikan dengan email kita. Di sini saya menggunakan email pribadi saya. Teman-teman dapat menggunakan email teman-teman sendiri ya. Nah, untuk country ini kita sesuaikan dengan negara kita, yaitu negara Indonesia. Kemudian untuk time zone ini sudah sesuai ya teman-teman, time zone di Indonesia yaitu time zone Jakarta. Kemudian untuk site details ini kita isi dengan nama dari site atau alamat Moodle Cloud yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan nama ini, nama depan saya. Kemudian untuk password kita dapat mengetik password yang sekiranya dapat kita ingat dengan mudah. Kemudian untuk region ini tidak usah kita ubah. Nah, hal yang penting dari step ini adalah jangan lupa untuk mengeklik pilihan opsi I agree that I'm 18 and above dan seterusnya. Kemudian kita klik start free trial. Nah, kita tunggu selama proses pembuatan akun ini. Nah, baik. Karena ini tersinkronisasi dengan save password, maka kita harus menyimpan akun ini dan kita klik menu save. Nah, setelah muncul pemberitahuan atau notifikasi congratulations, your site has been successfully created, kita dapat mengklik menu take me to my Moodle site. Baik. Nah, untuk memudahkan dalam penggunaan Moodle site ini, kita ubah bahasanya menjadi bahasa yang familiar dengan kita, yaitu bahasa Indonesia. Caranya dengan mengklik menu opsi ini, kemudian kita pilih language, dan ini kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Baik, kemudian setelah itu kita dapat mengklik menu tambahkan kursus baru.
Dan jangan lupa kita klik menu mode edit, karena kita akan mengedit akun dari model kita untuk membuat kursus. Nah, di sini kita dapat menambahkan nama kursus yang akan kita buat. Rekan-rekan semua dapat menambahkan nama kursus yang akan dibuat. Di sini saya membuat kursus yaitu Sistem Peredaran Darah Manusia. Kemudian jangan lupa untuk memberikan nama singkatan kursus. Di sini saya menggunakan nama singkatan SPD. Kemudian pada menu miscellaneous ini kita biarkan saja. Menu keterlihatan kursus ini jangan lupa untuk ditampilkan. Dan pada menu tanggal mulai kursus ini kita sesuaikan dengan tanggal di mana kita membuat kursus ini pertama kali. Nah, di sini saya memilih untuk tidak menggantinya, yaitu tetap menggunakan tanggal 15 Desember 2022. Dan tanggal berakhirnya kursus ini selama 40 hari, sehingga kursus ini akan berakhir pada tanggal 19 Januari 2023. Nah, untuk deskripsi, ini kita dapat menambahkan deskripsi berupa ringkasan dari kursus yang kita buat. Di sini, deskripsi yang saya buat yaitu tentang tujuan pembuatan kursus ini. Nah, teman-teman dapat menyesuaikan ringkasan kursus ini sesuai dengan kursus yang teman-teman buat. Kemudian, kita juga dapat menambahkan gambar kursus, yaitu dengan cara mengeklik menu pada berkas, kemudian tanda ini, tanda anak panah ke bawah, kita dapat menambahkan berkas dari foto ID. Nah, kita pilih filenya. Di sini saya sudah menemukan filenya yang akan saya tambahkan. Kita klik open, kita klik menu unggah berkas ini. Kemudian, setelah itu untuk menu format kursus, tampilan ini kita abaikan, kita ke menu berkas unggahan. Berkas dan unggahan ini kita maksimalkan unggahan berkasnya menjadi 100 MB, dan kemudian untuk menu pelacakan penyelesaian, grup penamaan ulang peran, dan tag ini kita abaikan, dan kita dapat menyimpan kursus yang kita buat dengan mengeklik menu simpan dan kembali. Nah, baik, di sini telah ada notifikasi mengenai kursus yang telah kita buat, yaitu sistem peredaran darah. Nah, kita akan menambahkan detail dari kursus dengan cara kita klik sistem peredaran darah atau kursus yang telah kita buat ini. Kemudian, setelah muncul, maka mode edit ini telah aktif, yang dapat ditandai dengan adanya notifikasi atau pemberitaan seperti ini. Kita, untuk pengetahuan, kita klik saja. Nah, ini untuk indeks dari kursus. Nah, di sini terdapat indeks dari yang pertama umum, tanggal-tanggal kursus dari tanggal 15 Desember, 22 Desember, dan seterusnya hingga kursus ini berakhir. Kemudian kita akhiri tur. Nah, yang pertama kita ganti nama indeks kursus ini menjadi pendahuluan atau sesuai kehendak rekan-rekan semua saat akan mengganti nama indeks kursus ini. Nah, kalau di sini saya menggantinya dengan pendahuluan. Nah, kemudian ketika kita selesai mengetik atau mengganti nama, maka kita harus memencet tombol enter pada keyboard yang menandakan bahwa kita sudah selesai mengedit. Nah, jika kita akan membatalkan pengeditan, maka kita dapat mengeklik tombol escape pada keyboard. Baik, di sini sudah terganti. Kemudian untuk indeks kursus yang kedua tanggal 15 Desember sampai 21 Desember ini, kita dapat menggantinya dengan pertemuan pertama atau
sesuai kehendak rekan-rekan semua yang akan mengganti indeks kursus ini. Di sini saya menggantinya dengan pertemuan 1 dan sudah selesai, maka saya klik enter pada keyboard. Kemudian yang kedua ini kita ganti. Di sini saya menggantinya menjadi pertemuan 2. Nah, di sini pertemuan terakhir saya ganti menjadi penilaian harian. Kita klik enter. Nah, setelah mengganti nama indeks kursus ini, maka kita dapat menambahkan detail atau aktivitas ataupun sebagai sumber belajar. Kita dapat mengeklik menu titik 3 ini dan kita pencet menu edit bagian. Nah, di bagian ini sebagai ringkasannya saya menambahkan keterangan berupa kursus bagian pendahuluan atau pengantar materi. Ini teman-teman dapat menyesuaikan dengan kursus yang teman-teman buat. Di sini setelah selesai, maka kita dapat mengklik menu simpan perubahan. Nah, kemudian untuk yang pertemuan 1, di sini tidak ada yang kita edit, namun saya akan menambahkan beberapa aktivitas yang dapat dikerjakan siswa. Di sini kita dapat mengeklik menu tambahkan aktivitas atau sumber. Setelah diklik, maka akan muncul semua aktivitas atau sumber belajar yang dapat kita tambahkan, mulai dari alat eksternal, berkas, buku, forum, glosarium, kuis, kehadiran, URL, dan lain sebagainya. Nah, karena saya akan menambahkan berkas, maka saya dapat mengklik menu berkas. Kemudian, setelah halaman ini muncul, maka kita dapat mengganti nama sesuai dengan file yang kita tambahkan. Di sini berkas yang kita tambahkan yaitu berkas RPP, maka kita dapat memberikan nama RPP pada berkas ini. Untuk deskripsinya, teman-teman dapat menyesuaikan dengan berkas yang teman-teman unggah. Nah, ini pada bagian ini jangan lupa untuk menambahkan berkas yang akan kita unggah, yaitu dengan cara mengklik menu ini. Kita dapat memilih file lampiran, just file, dan tambahkan berkas yang ingin kita unggah. Kita klik menu open dan kita klik menu unggah berkas ini. Baik, berkas sudah terunggah. Kita dapat menyimpannya dengan klik menu simpan dan kembali ke kursus. Baik, pada pertemuan 1 berkas telah terunggah, dan pada pertemuan kedua di sini saya ingin menambahkan aktivitas belajar berupa kuis. Karena kuis ini berupa URL, maka saya ingin menambahkan URL. Nah, di sini kuis yang ingin kita tambahkan, kita copy URL-nya, kita kembali salin ke bagian menambahkan URL. Nah, kuis ini sebagai kuis untuk pretest.
kemudian kita salin kuisnya. Nah, kita tambahkan deskripsi kuis yang kita buat. Baik, jika tidak ada yang diubah, maka kita dapat menyimpannya dengan mengeklik menu simpan dan kembali ke kursus. Nah, untuk pertemuan ketiga ini, saya ingin menambahkan file berupa bahan ajar. Seperti biasa, kita dapat menambahkan dengan menu unggah berkas. Kita beri nama berkas yang kita ingin tambahkan, yaitu berupa bahan ajar, dan kita beri deskripsi sesuai dengan berkas yang kita unggah. Seperti biasa, kita choose file. Nah, di sini saya ingin menambahkan berkas bahan ajar kelas 5 tema 4. Kita klik menu unggah berkas ini. Kita tunggu selama proses mengunggah berkas ini. Baik, berkas sudah terunggah. Jika tidak ada yang ingin diubah, kita dapat menyimpannya dengan klik simpan dan kembali ke kursus. Nah, ternyata terdapat kesalahan dalam pengetikan, maka kita dapat menggantinya dengan Oke, baik, telah terubah. Nah, seperti biasa, kita dapat menambahkan file atau menambahkan berkas atau menambahkan URL seperti cara yang sebelumnya. Baik. Nah, karena kita sudah selesai menambahkan, kita dapat mengklik tandai selesai. Dan ini juga tandai selesai karena tidak ada yang diubah. Nah, baik, sampai di sini kelas kursus telah terisi dan juga terdapat beberapa file yang diunggah. Maka setelahnya kita dapat menambahkan siswa pada kelas ini. Yang pertama yaitu kita dapat mengeklik menu administrasi situs. Kemudian kita dapat menambahkan siswa dengan mengklik menu pengguna. Nah, pada bagian akun, kita dapat mengklik menu tambahkan pengguna. Di sini nama penggunanya dapat kita tambahkan nama siswa kita. Di sini nama siswa saya adalah Ikhwati. Untuk metode autentikasi, kita pilih manual dan masukkan kata sandi baru yang digunakan siswa untuk login ke akun Moodle Cloud ini. Nama depannya jangan lupa diisi. Nama akhir juga jangan lupa diisi. Dan alamat surel ini kita isi dengan alamat email. Nah, di sini tidak perlu kita ubah foto pengguna. Jika rekan-rekan ingin menambahkan foto pengguna, seperti biasa kita dapat menambahkan berkas dengan mengeklik menu berkas dan menambahkan berkas. Baik, jika sudah tidak ada yang diedit, kita dapat menyimpannya dengan mengklik menu tambahkan pengguna. Oh baik, ternyata terdapat kesalahan, hanya boleh menggunakan huruf kecil. Nah, kita save. Kemudian kita kembali ke menu atau kursus yang kita buat lagi. Oh ya, sebagai informasi tambahan,
teman-teman dapat menambahkan pengguna atau menambahkan siswa sesuai dengan jumlah siswa yang teman-teman miliki. Nah, di sini sebagai sampel saya hanya menambahkan 1 siswa saja. Nah, kemudian kita kembali ke menu kursus. Untuk menambahkan peserta atau siswa, kita dapat memilih menu peserta. Nah, di bagian ini kita cari pengguna yang telah kita daftarkan tadi. Dengan cara mengklik daftarkan pengguna, dan kita cari siswa yang kita daftarkan tadi atas nama Ifati Husna. Kemudian kita klik menu daftarkan pengguna. Daftarkan pengguna ini sebagai pengguna siswa. Nah, jika sudah terdaftar, maka terdapat keterangan status siswa yaitu aktif. Kita dapat menyimpannya. Nah, pada akun ini maka terdapat beberapa pengajar dan siswa. Nah, baik. Untuk menambahkan nilai, maka kita dapat memberikan nilai di sini, dan laporan juga rincian kompetensi, log langsung, laporan aktivitas, dan aktivitas belajar keseluruhan semuanya tersimpan pada menu laporan. Nah, baik, demikian tutorial cara membuat kelas di Moodle Cloud. Bagaimana? Mudah sekali, bukan? Demikian tutorial yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga dapat sedikit membantu. Terima kasih.